Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita bertemu lagi dan kita akan coba memikirkan tentang isu-isu yang juga pernah saya singgung sedikit tentang bagaimana menghakimi, kan begitu ya. Sehingga kita seringkali menganggap bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Nah, itu kalimat yang seringkali kita ucapkan karena salah mengutip menurut saya, sehingga salah pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi yang diucapkan di dalam Alkitab. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Matius 7 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kamu melihat selumbar di depan mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau tahu? Bagaimanakah engkau dapat berkenan kepada saudaramu? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini dengan teliti, tidak mencomot secomot, apalagi satu ayat lalu bilang janganlah menghakimi karena kamu akan dihakimi. Kita langsung begitu. Sehingga akhirnya pengertian hak menghakimi itu menjadi satu pengertian yang dipandang salah. Lalu banyak juga orang yang berpandangan ekstrim, itu sebab pengadilan hakim itu adalah jabatan yang salah. Wah, sudah lebih mengerikan lagi. Padahal Alkitab diwarnai dengan berbagai proses penghakiman dan penghukuman terhadap umat mulai dari sejak Israel sampai kepada zamannya Kristus. Nah, oleh karena itu ada kesalahpahaman yang cukup mengkhawatirkan saudara yang kekasih, membuat picik atau sempit pikiran orang Kristen. Atau kemudian lalu dia mengabaikan, lalu membenturkan Alkitab dengan realita, lalu seakan-akan mau berkata bahwa ternyata Alkitab itu tidak update atau tidak cocok dengan kenyataan yang ada. Semua kesalahan-kesalahan seperti ini memang cukup menakutkan. Karena kalau mau jujur sudah bertahun-tahun kita hanya tenggelam mewarisi apa yang kita dengar lalu melanjutkannya, tanpa lagi mau berusaha dengan teliti menelitinya dengan baik-baik untuk meluruskannya. Saya pikir ini memang menjadi kelemahan di kalangan banyak orang kalau berbicara, karena biasanya kita seringkali bicara itu copy paste, dengar, rekam, ngomong. Tapi tidak teliti, benarkah yang dia omongkan? Alkitab ngomong gitu apa enggak? Atau menurut saya Alkitab begitu? Itu kan sudah jadi beda dengan Alkitab pada dirinya, ya. Nah, maka apa yang kita baca dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi, kan begitu. Apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi? Ayat 2 mengatakan karena dengan penghakiman yang kamu pakai menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, dan ukuran itu akan diukurkan kepadamu. Artinya kamu jangan menghakimi karena kamu akan dihakimi menurut penghakiman yang kamu pakai. Tapi kalau kamu menghakimi dengan benar, kamu akan dihakimi dengan benar. Emang kenapa? Apa masalahnya? Orang yang takut dihakimi kan orang yang salah toh. Tapi kalau benar lalu dihakimi dengan benar, ngapain kamu takut? Karena kadang-kadang namanya dalam penghakiman putusan bebas, murni, kan begitu. Tidak semua orang yang dihakimi dihukum bersalah. Kalau dia tidak bersalah ya dia bebas murni. Nah, jadi mestinya justru penghakiman itu memberikan nilai tinggi pada duga-dugaan orang atau praduga lain yang menganggap dia salah. Sehingga tidak ada yang salah dengan penghakiman. Yang salah memang kalau penghakiman dijalankan dengan tidak adil. Nanti kita akan bahas kemudian. Jadi prinsip yang pertama, jangan menghakimi tidak sama dengan tidak boleh menghakimi. Tapi jangan menghakimi untuk mengingatkan kalau kau mau menghakimi harus dengan ukuran yang terkendali, ukuran yang terkontrol, ukuran yang benar. Ya. Karena kalau kamu tidak benar, kamu tidak adil menghakimi seseorang atau saudaramu, kamu akan diperlakukan sama dalam hidupmu seperti itu. Mau nggak? Kalau nggak mau, yang benar dong. Nah, kan gitu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan seperti ini, di dalam bagian-bagian keseharian seperti ini, maka yang dimaksud dengan jangan menghakimi harus dipahami adalah sebuah sistem nilai hidup yang ada hidup dalam kita, yang kita tidak bisa abaikan begitu saja karena bisa jadi berbahaya buat diri kita. Oleh karena itu mestinya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, ya, di dalam menegakkan keadilan kebenaran, maka penghakiman harus ada, kan?
tetapi sesuai aturan yang Tuhan sendiri tetapkan. Kayak apa? Nah, itu sesi berikutnya. Tapi prinsip yang pertama dulu, mari kita bersihkan benak kita dengan jangan menghakimi yang salah tadi. Ambil contoh, ada satu saudara kita salah. Wah, dia salah. Wah, dia kelewatan, dia gini. Saudara jangan marah, lo bilang kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh menghakimi. Oh, memang dia salah kok. Tapi kalau saudara menduga ada satu isu, dia begini, lalu bilang, oh ya dia nggak boleh begini, dia harus begini. Nah, kamu belum tahu kebenarannya, kamu sudah bicara. Apa kamu mau kalau sebuah gosip dijadikan kebenaran kepada dirimu? Kamu kan nggak mau toh. Kalau kamu nggak mau, jangan perlakukan begitu. Itu maksudnya. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita tahu adalah kebenaran dulu dari kasus yang mau dibicarakan. Kalau benar, kau boleh mengatakan itu. Tapi kalau tidak benar, jangan sekali-kali, karena kau jadi tukang fitnah. Jadi bukan soal jangan menghakimi dalam mengatakan kebenaran jadi salah. Kan gawat kalau kemudian kita ngomong dikit jangan menghakimi, apa dikit jangan menghakimi. Kayaknya kita suci banget jadinya. Tapi lucu sekali. Karena akhirnya kita menyembunyikan kesalahan. Itu tidak boleh. Jadi jangan menghakimi harus dipahami dalam konteks masih praduga atau isu. Nah, itu nggak boleh. Menurut si A, menurut si B. Jangan bikin kesimpulan, jangan menghakimi dulu. Tapi kalau benar kamu tahu dia mencuri, salah, tegur. Nah, jadi beda kan? Saudara dapat informasi dan itu betul, tegur. Ada aturan mainnya itu. Ya, nah jadi kebenarannya dulu yang mesti dicari, benar apa tidak benar. Itu dulu. Karena toh kita tidak mau kan kalau kemudian kita difitnah orang. Ya, dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ya apa yang disebut sebagai dalam konteks hukum ajas praduga tidak bersalah, itu memang betul. Sampai kebenaran tegak dulu. Ya. Tapi seringkali ajas praduga tak bersalah ya, akhirnya orang sudah diduga salah, itu yang repot. Mestinya kan praduga tidak bersalahnya dulu dong. Tapi sekarang lain, setiap kali orang ditangkap walaupun mulutnya ngomong praduga tak bersalah, tapi sudah diduga salah, jadi artinya sudah disalahkan dalam dugaan. Sehingga artinya apa? Tidak ada kemudian yang bersikap netral dalam menentukan sesuatu. Sudah ada apa di benaknya itu, ini orang salah, gimana cara membuktikannya ya. Jadi itu terus, bukan bagaimana mencari kebenaran, dia salah apa tidak, tapi gimana mencari kesalahan. Sehingga seorang jaksa penuntut punya semangat. Kalau sampai tuntutannya nggak terbukti, wah itu rasanya dia payah, bodoh. Lalu dia berusaha untuk mengada-ngadakan bukti supaya orang ini bersalah. Maka seringkali ada orang dihukum tapi kemudian terbukti tidak bersalah. Ironi kan? Nah, itulah pekerjaan penyelidik dari penyelidik dan penyidik itu. Lalu keputusan dibuat, lalu hakim pun terbawa arus, lalu iya saja lagi. Ini mengerikan, tapi itulah wajah yang ada di dalam dunia ini. Ya, satu proses yang dilindungi oleh undang-undang tetapi berjalan dalam ketidakbenaran, menyedihkan dan mengerikan. Dan yang kelihatan sekali ketika orang itu kemudian terbukti tidak bersalah. Misalnya dalam konteks kita ada beberapa kasus, orang diduga pembunuh, divonis pembunuh, sudah dipenjarakan sebagai pembunuh, ternyata bukan. Pelaku sesungguhnya mengaku bahwa mereka yang melakukan. Orang ini segera bebas? Enggak. Ada yang minta maaf? Enggak. Semua yakin itu salah. Karena apa? Keputusan sudah dibuatnya. Karena harus ada pelakunya. Ironis. Kenapa dia ngaku orang ini? Ternyata dipaksa. Jadi kita lihat mentalitas mengerikan. Tentu saja kita tahu namanya penjahat yang nggak mau ngaku, tapi memaksa orang ngaku jahat kan gila juga. Ya, elegansi dari sistem penghakiman itu hilang sama sekali karena perilaku busuk seperti itu. Maka seperti dikatakan Alkitab, saya percaya siapapun yang pernah terlibat dalam kasus seperti itu, demi Tuhan yang hidup, dia akan hancur oleh tindakannya sendiri. Dia akan terhakimi dan tersayat dalam hidupnya. Dia akan merasakan apa yang dilakukannya kepada orang lain dalam sebuah kejahatan. Keadilan Tuhan akan dinyatakan itu. Jadi hati-hati kalau mau bertindak. Apalagi dengan faktor kesengajaan sehingga menjerumuskan orang pada sebuah kesalahan. Ya. Kalau kita melakukan karena ketidaktahuan atau katakanlah lalai, masih lain ceritanya. Tapi kalau sudah diatur, sudah direkayasa, kan itu mengerikan sekali efeknya. Memakan korban perasaan, korban hidup orang. Ya, itu sangat menyakitkan dan bukan satu orang, anggota keluarganya dan seterusnya. Jadi prinsip kebenaran harus digali sebanyak-banyaknya dulu, didatakan, dikumpulkan. Prinsip yang kedua, saudara, maka dikatakan tadi juga oleh Alkitab, kamu ini mau menghakimi dalam konteks apa? Kamu hakimi selumbar di depan mata saudaramu, tapi balok depan matamu tidak kau hakimi.
Itu berazas keadilan. Ya, jadi kebenaran itu harus diikuti dengan keadilan lagi dalam pengertian. Kan nggak adil amat kamu ngomongin orang yang salahnya kecil, salahmu gede kamu nggak omongin. Yang adil itu kamu maki-maki dirimu dulu lah. Balokmu itu potong-potong itu. Buang balok di depan matamu itu dulu. Baru kau bereskan selumbar depan mata saudaramu. Tapi kau kebanyakan bicara, inilah itulah. Saya pikir saya menemukan banyak sekali orang yang merasa sangat rohani karena kegiatannya. Karena ke gereja, persekutuan, lihat sana, penglihatan sini. Udah paling gampang menghakimi. Ini begini, ini begitu, ini begitu. Tetapi kemudian kalau kita urut, kita perhatikan, ini begini, ini begitu, mengerikan juga, saudara. Semua dibantainya, semua diajarnya, semua dimakinya. Tetapi di dalam bagian seperti itu, kemudian ada satu kesedihan dan kepedihan yang kita lihat adalah bahwa apa? Kepedihan yang kita lihat itu adalah bahwa kemudian apa yang dikatakan tadi oleh orang yang tampaknya rohani itu ternyata dia lebih busuk daripada yang orang dibicarakan. Kan ironis ya. Saya pikir dalam keributan-keributan pasangan suami istri atau orang tua anak, kalau kita bicara misalnya anak maki-maki orang tuanya, tidak inilah, tidak itulah, beginilah, begonalah. Tetapi hampir nggak ada waktu si anak untuk memperhatikan dirinya. Apakah dia sudah menyenangkan orang tuanya? Kalau dia menjengkelkan orang tuanya sampai orang tuanya marah, lalu dia lihat marah-marahnya melulu, perilaku yang menjengkelkan tidak dilihat, kan jadi ngeri. Sama dengan suami istri. Menurut suami istri salam dulu. Menurut istri suami salam dulu, tapi tidak pernah melihat lah kamu salah apa enggak. Kan harus ada kita kesadaran, saudara. Semua ada timbal balik. Bahwa kita bikin kesalahan kecil, lalu suami kita atau istri kita bikin kesalahan besar, ya membalas dengan besar. Oke, memang itu tidak adil, oke. Tetapi kan jangan sampai juga kita bikin salah kita tidak sadari, tidak mau lihat, lalu kesalahan pasangan kita maki-maki, kita bilang salah. Makanya muncul kehancuran. Selumbar orang kau lihat, balok depan matamu ndak kau lihat. Nah, ini menjadi satu kengerian di dalam sistem kehidupan. Oleh karena itu, bukan tidak boleh menghakimi, tapi ukur dulu, berasaskan benar data-data dan fakta tadi, dan harus adil dalam pengertian. Kita mesti mengukur dengan diri kita. Kenapa? Kalau ada balok depan mata kita, selumbar depan mata saudara kita ngomong, iya jelas dong saudara kita nggak terima. Enak aja, selumbar mataku kau omongin, balok depan matamu kau diamkan. Lalu biasanya kemudian kita bilang, bebal dasar begini. Lalu kita marah lagi, lebih gila lagi saudara. Yang bebal itu sebenarnya siapa? Inilah menjadi satu kengerian-kengerian di dalam kehidupan banyak sekali orang-orang Kristen, sehingga akhirnya keagamaan kita itu menjadi keagamaan yang aksesoris. Nah, itu mengakibatkan sebetulnya satu bagian yang salah. Satu bagian yang kemudian menjadi tidak baik dalam kehidupan kita. Dan saya pikir itu menjadi sangat mengerikan. Tapi dalam baju kekristenan. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, kehidupan hari-hari di dalam dinamika hidup orang beragama. Jadi ini yang dimaksud oleh Alkitab, jangan menghakimi. Pertama, tidak ada data kebenaran. Kedua, berlangsung tidak adil. Itu dilarang ya, jelas lah. Karena itu menjadi sesuatu yang menyakitkan kan. Kau lebih hitam, tapi orang yang masih abu-abu kau maki-maki, kan lebih gawat. Padahal dosamu lebih hitam dari dia baru abu-abu. Hanya saja karena posisimu, kedudukanmu mungkin aktivis atau rohaniawan, lalu kau seenaknya ngomong orang lain, tapi sendiri tidak punya waktu periksa diri. Nah, itu kan kesalahan. Jadi yang begitu-begitu mestinya tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah inilah mestinya yang kita perhatikan dalam keseharian kita. Bagaimana seharusnya kita memahami makna kehidupan yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian kita bisa berlaku benar, berlaku adil dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini yang menjadi perlu dalam hidup tiap orang percaya, sehingga orang percaya itu menjadi orang yang teruji dalam kesehariannya, menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupannya, sehingga dia tidak menjadi beban begitu ya, atau menjadi batu sandungan. Nah, inilah yang harusnya kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah menyadari diri dulu. Oleh karena itu yang ketiga, supaya benar dan adil, mari kita periksa diri dulu. Sebelum kau menghakimi orang, mendingan dirimu yang kau hakimi dulu. Kau lihat
Dia kurang ajar gini-gini, kau gimana? Dia jahat, dia maki aku. Lah kau sendiri apa? Ternyata dia maki kau 1 karena kau sudah memaki dia 10. Balok kau, kan gitu ya. Matamu itu sudah balok, berselumbar depan mata saudaramu. 1 kali kau dimaki kau ribut, 10 kali kau memaki kau diam. Jadi periksa dulu dirimu, berhitung dengan dirimu, evaluasi dirimu. Saya pikir itulah hidup keberimanan kita, saudara-saudaraku. Ya, itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana sebetulnya hidup di dalam pengenalan akan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kita menjadi tertib dalam hari-hari kita. Jadi soal menghakimi boleh atau tidak boleh, tapi harus berlanjut dengan data, fakta yang benar. Yang kedua, mesti adil. Jangan kau hakimi orang, kau sendiri yang lebih layak jadi terdakwa. Sungguh mencengkelkan, mengerikan. Dan yang ketiga, sebelum kau menghakimi, hakimi dulu dirimu, supaya kau bebas dari penghakiman itu sendiri, supaya itu tidak berbalik kepadamu. Jadi periksa dulu dirimu, sejauh mana kau bersih, sejauh mana kau tulus, sejauh mana kau sungguh. Karena kalau tidak, kacau semuanya nanti. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian-bagian seperti inilah saya kira kebangunan iman Kristen itu menjadi kebangunan yang penting, yang tepat, yang harus dilakoni dengan cara yang bertanggung jawab. Karena kalau tidak begitu, maka kehidupan kita itu akan menjadi cemooh orang lain. Sehingga orang bilang, orang Kristen ini paling gampang ngomong. Tapi memang faktanya itu sih. Coba kalau kita otokritik. Kalau kita ngeliat orang bukan Kristen, oh mereka itu ke neraka, mereka nggak masuk surga. Siapa bilang agama Kristen itu masuk surga? Omong kosong itu. Tidak ada orang beragama Kristen pasti masuk surga. Percaya Yesus Kristus dan hidup sesuai kehendaknya. Mau 18 kali kau dibaptis, jungkir balik kepalamu duluan apapun, nggak ada apa-apanya itu. Banyak orang Kristen menjadi terlalu sangat bodoh. Bolak-balik dibaptis. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang bodoh. Oh tapi kan dulu saya tidak ngerti. Kau tidak ngerti, kau pikir Tuhan tidak ngerti apa? Ini urusanmu apa urusan Tuhan? Sehebat apa kau punya pengertian sampai kau bisa mengerti Tuhan, sehingga kau bisa menyenangkan Tuhan? Mana bisa sih? Ya, keselamatan Tuhan pilih kita. Tapi sekarang saya sudah dipilih, hidupmu harus bertanggung jawab. Itu penting. Jadi bukan ritualnya lalu rasa rohani karena sudah sekian kali. Kalau mandi sekian kali makin bersih ya wajar lah, namanya juga mandi kan. Tapi kalau kemudian hanya karena dibaptis saudara rasa saudara bersih, enggak lah, perilakumu periksa itu. Ya, jadi jangan terjebak ritualnya. Ya, jangan karena kegiatan ke gerejamu banyak, lalu semua orang sekitarmu itu aib, dosa, semua kau bicarakan, tapi dirimu tidak. Karena itu tadi, hakimi dulu dirimu sebelum kau keluar. Jadi orang Kristen seringkali ngomongin orang lain itu jelek. Padahal banyak orang di luar Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen. Kenapa? Mereka selumbar, kau balok. Jadi bersihkan dulu balok itu. Jadilah orang Kristen yang baik, yang benar. Kenapa? Karena dengan menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik, kau sudah menghakimi dunia dengan perbuatan baikmu. Nggak usah ngomong pun kau sudah terjadi itu. Itulah yang betul, saudara-saudaraku. Hidup kita harusnya menjadi ukuran, sehingga kalau kita misalnya bekerja orang tidak, lalu orang rasa, aduh, aku nggak enak ini, orang ini kerja aku enggak. Kan gitu. Iya toh. Orang ngamuk-ngamuk semua toh. Kamu penuh cinta kasih, orang bilang, aduh ini orang heran deh, sabar sekali. Aduh aku rasa terpukul sekali. Aku kalau gitu udah ngamuk tuh. Nah jadi ada bagian-bagian di mana kita sudah menghakimi lewat perbuatan hidup kita kan, menggelisahkan hati orang. Sehingga ketika kita bicara, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, orang itu langsung respect 100% itu. Didengarnya apa yang kita katakan, diperhatikannya itu. Karena kalau kita bicara fakta, dan dia nggak bisa bantah. Ya, kalaupun hari itu dia membantah, besok sudah berubah itu. Karena dia sadar dia salah. Tapi seringkali kita gelap mata, lalu kita bicara semau kita pikir kita hebat. Kebodohan kita nggak lihat, jadi yang ada justru memalukan kan? Karena habis kita bicara, orang mencemooh, siapa kau? Kamu sendiri kelakuanmu lebih busuk, yang ada perkelahian malah. Ya, sehingga maksud hati ingin mengajak orang ini benar, yang ada reaksi lalu dia marah. Karena kemudian ternyata kita lebih parah, lebih jahat, lebih susah kan begitu, lebih jelek kan begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan seperti inilah mestinya kita sebagai orang Kristen menyadari diri, menyadari panggilan kita. Kita berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita.
Jadi ini mestinya nilai-nilai yang kita tumbuh kembangkan, sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang berarti, punya nilai gitu, saudara. Jadi tidak asbun, tidak asal bunyi kalau mau bicara kan. Ya. Jadi bolehkah menghakimi? Boleh, tapi perhatikan dulu apakah apa yang mau kau bicarakan itu data faktanya benar nggak? Periksa. Boleh nggak menghakimi? Boleh, tapi berlaku dengan adil. Jangan kau omongin orang, kau sendiri lebih busuk. Jadi lihat dulu, jangan-jangan ada balok depan matamu. Jangan kau bicarakan selumbar depan mata saudaramu. Bereskan dulu balok itu. Karena itu yang ketiga. Boleh menghakimi nggak? Boleh, tapi sebelum kau hakimi orang, hakimi dulu dirimu sendiri. Ya kan? Hakimi dirimu, kau lihat dirimu, sehingga kalau kau sudah bersih, sudah layak, silakan jalankan itu. Itu sebab kalau di dalam sistem pengadilan banyak sekali, ya baik polisi, jaksa, hakim yang perlu dihakimi, yang perlu diadili. Ya, karena itu saya selalu berkata kepada aparat penegak hukum, entah pembela kayak entah apa kayak, kalau Anda orang Kristen, periksa dirimu, hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka kepadamu atas apa yang kau lakukan. Tapi biarkanlah Tuhan memberkatimu karena kau menegakkan keadilan dan selalu mau menegakkan kebenaran. Jadi periksa segala sesuatu dengan hati nurani lah membuat keputusan, bukan amplop, bukan uang, ya. Sehingga dengan demikian kita punya hati nurani yang hidup dalam hidup kita. Karena hati-hati kita akan berurusan dengan Tuhan walaupun tak kelihatan, dan itu yang seringkali membuat kita lalai. Kita pikir nggak ada yang lihat ini. Demikian pula dengan segala kita aktivis gereja dan segala sesuatu. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat. Adili dulu dirimu, lihat dulu sesungguhnya siapa kau, baru bicara. Tuhan menolong kita supaya jadi bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terus ajar-ajari kami hidup seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi teliti dan kemudian bertindak dengan tepat, dengan benar, dan tidak mengabaikan kebenaran Alkitab yang justru menyuruh kami untuk mengingatkan yang salah, ya, dan sistem penghakiman yang diatur di dalam Alkitab. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami juga tidak terlalu mudah menghakimi tanpa memperhatikan fakta-fakta yang Tuhan tetapkan juga buat kami. Karena itu tolong dan pimpinlah kami, berkatilah kami terus dalam perjalanan hidup kami supaya bertindak benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, hakim yang adil. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam sorga. Amin.